Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kebetulan ini bulan Desember, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang Natal. Apa arti Natal? Tuhan telah lahir ke dunia. Kenapa Tuhan lahir? Buat apa Tuhan lahir? Tuhan lahir karena Dia mau menjadi manusia untuk mengetahui, mengenal sifat manusia dari dekat, mengalami penderitaan yang dialami oleh manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi karena Tuhan adalah Tuhan, Dia meskipun menjadi manusia, Dia tetap menjadi manusia yang tanpa dosa. Dia adalah manusia yang sempurna. Hanya Dia satu-satunya yang tidak berdosa. Karena Dia, Yesus, adalah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita lihat betapa Yesus atau Tuhan mencintai ciptaannya, mencintai manusia dengan begitu besar kasihnya, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi manusia, lahir ke dunia dari anak darah Maryam, terus kemudian Dia mati di kayu salib, kemudian Dia naik ke surga lagi untuk nanti kembali ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, umat manusia yang berdosa. Bapak Ibu, coba kita bayangkan sebentar, Tuhan itu adalah pencipta alam semesta yang begitu mulia, begitu berkuasa, begitu agung. Percaya nggak? Kalau Bapak Ibu mau bukti, baca dari kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 3. Ya, di situ terlihat bahwa Tuhan itu pencipta. Bahkan Dia menciptakan alam semesta dan Dia menciptakan manusia. Ya. Lantas untuk membuktikan bahwa Dia itu Tuhan sendiri, Bapak Ibu bisa buka Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ya. Di situ ditulis, maka pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Dia adalah terang manusia. Ya. Jadi dari Kejadian 1 pasal 1 sampai pasal 3 disambung dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 atau 5. Itu di Perjanjian Baru, kitab Yohanes mengkonfirmasi ulang, menegaskan ulang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ya. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang mati untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu bayangkan,
Tuhan yang maha kuasa, maha mulia, maha kaya, maha agung, maha suci, maha tahu. Dia harus melepaskan semua kekuasaannya. Dia harus menjadi manusia. Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena Tuhan bilang, aku adalah aku. Aku adalah Alfa Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Nah, dari itu Tuhan masuk ke dunia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Bayangkan Bapak Ibu, betapa Tuhan, kalau kita masuk ke dalam penjara atau ke dalam kamar yang dikurung terus, kita merasa engap, stres, ya. Lagi COVID aja, kita di rumah aja yang bukan di kamar, itu kita udah stres, ya. Makanya begitu pemerintah kasih kelonggaran, langsung mal-mal penuh. Kenapa? Karena kita udah stres di rumah. Bayangkan, Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu dibatasi oleh ruang dan waktu di bumi yang cuman merupakan satu daripada semua ciptaannya. Jadi dari begitu besar, begitu berkuasa, dia lepaskan semua. Dia rela masuk ke dunia. Dia menderita. Pasti menderita. Kenapa? Karena dia mengasihi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Makanya Tuhan mau masuk ke bumi untuk mati lagi, disiksa lagi. Ya, dia adalah raja atas segala raja, tapi dia rela untuk mati di kayu salib bersama penjahat. Kanan kirinya tuh penjahat waktu disalib. Sampai dia dihina, diludahin, dipukulin, sampai berdarah-darah, sampai akhirnya mati di kayu salib. Inilah penderitaan yang agung. Inilah penderitaan yang suci. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, karena itu, kalau Tuhan sudah mencintai kita, kenapa kita tidak cinta kepada Tuhan? Kita mengatakan kita cinta kepada Tuhan, kita mengatakan kita percaya pada Tuhan. Tapi coba mari kita introspeksi diri kita, apakah benar kita mencintai Tuhan? Apakah kita melayani Tuhan hanya sekedar kedagingan, kenikmatan kita, demi kita dilihat oleh orang kita adalah orang beragama, atau benar-benar kita mencintai Tuhan, kita ingin hidup sama seperti Tuhan, kita ingin punya hati yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Ini Bapak Ibu, jadi karena ini hanya renungan singkat dan renungan sebutir debu, saya tidak akan menguraikan lebih panjang lebar tentang cinta kasih Tuhan. Tapi Tuhan, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, Tuhan menderita karena mencintai kita. Ya, saya bacakan dari Yahya 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, makanya kita harus percaya kepadanya, tidak binasa, tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di renungan sebutir debu. Jangan lupa klik subscribe, share kemana-mana, supaya makin banyak orang mengerti, banyak orang yang bertobat, karena tahu cinta Tuhan begitu besar kepada kita umat manusia. Sampai ketemu lagi.